Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan pada kita sekalian banyak kenikmatan, banyak karunia, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih dipertemukan, dikumpulkan salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di Masjid Jannatil Firdaus untuk bersama mengkaji tentang perkara agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi apa yang kita lakukan. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu kita telah membaca dari Tafsir Muyassar terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Adz-Dzariyat, dan insyaallah taala kita akan melanjutkan pada ayat-ayat yang setelahnya dibaca dari ayat 24 hingga ayat 37. Siapa yang baca? Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين
وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. Jazakallah khair wa barak fik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat, melanjutkan dari apa yang kita telah baca pada kesempatan yang kemarin. Pada kesempatan hari ini terkait dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Sudahkah sampai kepadamu, atau sudahkah datang kepadamu wahai Muhammad, yaitu cerita tentang dhaifi Ibrahim al-mukramin, yaitu tentang tamu Nabi Ibrahim, yaitu para malaikat yang dimuliakan. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Ketika mereka masuk padanya, faqalu salama, para malaikat mengucapkan salam, yaitu ya keselamatan atasmu. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, qala salam qaumun munkarun, itu keselamatan, dan mereka itu yaitu orang-orang yang belum dikenalnya, itu belum dikenal Nabi Ibrahim alaihissalam. Faragha ila ahlihi faja'a bi ijlin samin. Faragha, Nabi Ibrahim alaihissalam ya diam-diam menuju atau menemui ahlinya, yaitu menemui istrinya, faja'a bi ijlin samin. Ya, kemudian nanti ya dipanggangkan ya ijl, yaitu bi ijlin samin. Faja'a bi ijlin samin. Ijl itu ya anak sapi. Ya, ini sebagaimana orang Arab ya mengatakan ya kalau ijl itu apa? Anak sapi. Dan ini adalah dagingnya lebih enak karena sapi muda. Ya, mungkin ma'ruf di antara antum sekalian ya bi ijlin, yaitu ijl di situ adalah ya anak sapi, samin yaitu yang gemuk ya, dipanggang ya, dibakar. Faragha ila ahlihi faja'a bi ijlin samin, kemudian faqarabahu ilaihim. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mendekatkan ya kepada mereka, menghidangkan yaitu anak sapi yang telah dipanggang ya kepada tamunya. Qala ala ta'kulun, ya tetapi mereka tidak mau makan. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan qala ala ta'kulun, ya ala di situ ya menunjukkan arad, yaitu kenapa ya antum ya tidak memakannya. Kemudian fa'aujasa minhum khifah, maka dia Nabi Ibrahim alaihissalam ya merasa takut ya minhum dari mereka, khifah yaitu apa? Ya rasa takut. Qalu la takhaf. Kemudian ya para utusan Allah Subhanahu wa taala ini mengatakan la takhaf. Janganlah engkau takut. Wa basyaruhu bi ghulamin alim. Dan mereka yang memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ya kelahiran seorang anak yang alim, yaitu Nabi Ishak. Ya, ini dari apa? Istri beliau alaihissalam siapa? Istri beliau siapa? Sarah. Ya, jadi Ishak ini anaknya Sarah. Jadi istri pertama. Jadi istri kedua Hajar memiliki anak Ismail. Ya, kemudian apa? Ya, waktu itu ya karena Hajar lebih apa? Ya, beliau alaihissalam hamil terlebih dahulu. Ya, kemudian karena kecemburuan ya Sarah, kemudian Nabi Ibrahim membawa keduanya, yakni Hajar ya dan anaknya ya kemana? Ke Baitul Haram ya, ke Mekah. Itu ditinggalkan ya di sana ya, dan sebagaimana ya dalam hadis
ya dalam Sahih Bukhari. Kemudian yaitu akan kelahiran seorang anak yang alim, yaitu yang berilmu, yaitu Nabi Ishaq alaihissalam. Fa aqbalat imra'atu fi sarratin fasaqat wajaha wa qalat ajuzun akim. Kemudian ya istrinya ya datang sambil ya memekik, yaitu apa? Berteriak ya karena kaget ya dengan berita yang telah diberitakan oleh para malaikat ya hingga fasaqat wajahaha, hingga dia apa? Menepuk ya, di sini mungkin bahasanya lebih halus daripada sokka itu apa? Menampar, tapi di sini apa? Menepuk ya dengan bahasa yang lebih halus, menepuk apa? Wajahaha, yaitu menepuk mukanya. Wa qalat ajuzun akim, ya, dan beliau alaihissalam mengatakan ajuzun akim, aku ini adalah seorang perempuan tua yang apa? Ajuz. Jadi ajuz itu perempuan tua. Ya, ajuz itu ya perempuan tua. Ini kalau orang Arab sering mendengar yaitu ajuz. Maksudnya ajuz adalah seorang wanita yang tua, yaitu telah ya nenek-nenek, yaitu ya seorang nenek, yaitu ajuz. Ya, itu yang akim, yaitu yang mandul. Qalu kadzalika qala rabbuk. Ya, kemudian mereka berkata, yaitu para malaikat, kadzalika qala rabbuk. Ya, begitulah, ya demikianlah, ya Tuhanmu berfirman, ya innahu huwal hakimul alim. Sungguh dia maha bijaksana, ya lagi maha mengetahui. Kemudian qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Kemudian Nabi Ibrahim berkata pada para tamunya, fama khatbukum, ya apakah urusan kalian, ya yaitu apa? Urusan kalian yang penting wahai para utusan ayyuhal mursalun, ya. Kemudian qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Qalu, mereka mengatakan, ya mereka menjawab, inna sungguhnya kami ya ursilna, yaitu kami diutus ila qaumin mujrimin, yaitu kepada kaum yang ya mujrim, yaitu yang apa? Berdosa, ya para pendosa, yaitu kaumnya Nabi Lut, ya kaumnya Nabi Lut, ya tapi sebelumnya ya sebelum menuju kepada kaumnya Nabi Lut ya mendatangi Nabi Ibrahim terlebih dahulu. Linursila alaihim hijaratan min tin, itu agar kami ya mengirimkan ya atas mereka atau menimpakan pada mereka hijaratan min tin, yaitu batu-batu ya dari tanah yang keras. Ya karena tanahnya keras maka seperti apa? Ya seperti batu. Musawwamatan inda rabbika lil musrifin. Ya musawwamatan, yaitu yang ditandai, yakni sudah diberi alamat, ya sudah diberikan tanda ya dari Tuhanmu ya untuk lil musrifin, untuk membinasakan orang-orang yang ya melampaui batas, orang-orang yang melampaui batas. Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin, ya lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman ya yang berada di dalamnya, yaitu apa? Ya, negeri kaumnya Lut, yaitu dikeluarkan, diperintahkan untuk apa? Keluar dari kampungnya ya untuk apa? Ya, meninggalkan kaumnya yang akan ditimpakan pada mereka azab. Kemudian fama wajadna fiha ghaira baitim minal muslimin. Ya, maka ya kami tidak mendapati di dalamnya, yaitu di dalam negeri itu, di dalam kampung itu ya kecuali ya ghaira baitin minal muslimin, kecuali sebuah rumah ya dari orang muslim, yaitu apa? Nabi Lut. Ya, ini diperkecualikan siapa? Istrinya yang nanti akan ya ikut ditimpakan pada mereka azab. Wa tarakna fiha ayatan lil ladzina yakhafuna al-adzabal alim. Dan kami tinggalkan ya padanya, yaitu pada negeri itu ya suatu tanda, yaitu ayah lilladzina yakhafunal adzabal alim, itu tanda bagi orang-orang yang takut ya kepada azab yang pedih. Ya, maka ini ya terjemahan secara ringkas dari apa? Ya, dari apa yang kita baca. Kemudian dalam tafsir Muyassar ya dikatakan ya oleh penulis
hafizahumullah. Ya, di sini dikatakan hal ataka ayyuhar rasul, yaitu berkata penulis hafizahumullah, hal ataka ayyuhar rasul, ya, tentang hadis, yaitu cerita berita Doifi Ibrahim, yaitu ya para tamu Ibrahim alladzi akramahum, yang Nabi Ibrahim apa memuliakan mereka. Ya, Nabi Ibrahim memuliakan mereka, wa kanu minal malaikatil kiram, dan mereka ya adalah termasuk, ya mereka ini tamu-tamunya adalah para malaikat yang mulia. Hina dakhalu alaihi fi baitihi, ya tatkala mereka masuk kepadanya di rumahnya, ya fahayyauhu qailina lahu salaman, ya fahayyauhu, apa fahayyauhu, ini memberikan ya salam penghormatan. Ya, ini makanya kalau dibilang apa, antum dibilang ya Syekh Bilal misalnya hayakallah, maka antum balas apa, Allah yuhayyik. Ya, dan ini apa, ucapan tahiyah, yaitu sebagai bentuk penghormatan. Jadi nanti antum ya kalau di Yaman sering ya kita mendengar yaitu hayakallah. Ya, kemudian antum ya menjawab dengan Allah yuhayyik. Ya, itu adalah untuk ya salam penghormatan. Ya, hayakallah sering ya itu sebagai tarhib. Ya, ucapan selamat datang atau ya untuk penghormatan pada siapa yang ya datang kepadanya, ini bentuk penghormatan. Maka ini menunjukkan bahwasanya orang Arab itu apa? Ya sangat ya sopan, yaitu apa? Ya ditunjukkan dengan apa? Ucapan tarhib, yaitu ya ucapan penghormatan, yaitu penyambutan dan yang semisalnya. Ya. Itu apa? Yaitu dengan hayyau, yakni hayyauhu, yaitu Nabi Ibrahim ya memberikan apa? Sambutan, ya mereka memberikan sambutan kepada Nabi Ibrahim, qailina lahu. Ya, mereka mengatakan kepada Nabi Ibrahim salaman, yakni salama, yaitu keselamatan. Faradda alaihim at-tahiyah. Ya, maka ya Nabi Ibrahim alaihissalam membalas, yaitu menjawab ucapan tahiyah penghormatan tersebut. Ya, beliau berkata qailan salamun alaikum. Ya, dengan tambahan salamun alaikum. Ya, antum qaumun ghuraba. Ya, antum ini kalian ya qaumun, ini suatu kaum ya ghuraba, yang apa? Yang asing, la na'rifukum. Ya, kami belum apa? Mengenal, ya belum mengenal ya kalian. Jadi ya karena di sini apa? Para malaikat ini Allah Subhanahu wa taala kirim, yaitu mereka untuk menghancurkan kaum Nabi Lut. Ya, dan memerintahkan ya mereka untuk singgah ya untuk menemui Nabi Ibrahim. Kemudian mereka apa? Para malaikat itu datang dalam bentuk apa? Ya, tamu, yakni para tamu yang mendatangi Nabi Ibrahim. Kemudian fa'adala wa mala khufiyatan. Kemudian apa? Berpaling ya, berpaling khufiyatan, yaitu secara diam-diam ya ila ahlihi. Jadi setelah tamunya datang kemudian apa? Ya, berpaling menuju ahlinya. Ya, ila ahli, kepada istrinya. Fa'amida ila ijlin samin. Kemudian apa? Ya, menyengaja, fa'amida ila, yaitu menyengaja, yaitu menyembelih. Ya, menyembelih apa? Anak sapi yang gemuk. Fadabahahu. Ya, kemudian Nabi Ibrahim menyembelihnya. Wasyawahu bin nar, kemudian memanggangnya dengan ya dengan api. Ya, thumma wawada'ahu amamahum. Kemudian apa? Ya, Nabi Ibrahim meletakkannya amamahum, itu di hadapan mereka, yaitu menghidangkan di hadapan mereka. Fatalattafa fi da'watihim. Kemudian Nabi Ibrahim apa? Talattaf, yaitu apa? Berlemah lembut ya untuk apa? Fi da'watihim, untuk mengajak mereka, mempersilahkan mereka ya untuk makan. Qailan, beliau katakan, ala ta'kulun, ya tidakkah ya antum yaitu memakannya. Ya, falamma ra'ahum la ya'kuluna ahassa fi nafsihi khaufan minhum. Maka tatkala Nabi Ibrahim melihat mereka la ya'kulun, mereka itu tidak memakan, maka ya terdapat pada diri beliau merasakan ya suatu yang aneh ya dari mereka, yaitu rasa takut ya dari mereka. Qalu lahu, kemudian para malaikat mengatakan la takhaf. Ya, janganlah engkau takut, inna Rasulullah. Ya, sungguhnya kami ini adalah para utusan Allah.
ya wa basyaruhu bi anna zaujatahu Sarah, dan mereka memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bahwa istrinya yang bernama Sarah, ya yaitu istri pertamanya, tatalid lahu waladan, itu akan melahirkan ya untuknya, yaitu untuk Nabi Ibrahim seorang anak. Sayakunu min ahlil ilm billah wa bidinihi, ya dan kelak ya anaknya ini yaitu yang bernama Nabi Ishak ya akan menjadi ya seorang yang berilmu, ya berilmu ya tentang Allah Subhanahu wa taala dan berilmu tentang agamanya. Wa huwa Ishak alaihissalam, dan itu adalah Nabi Ishak alaihissalam. Kemudian falamma sami'at zaujatu Ibrahim maqalataha ulail malaikah, maka tatkala sami'at yaitu zaujah yaitu istri Nabi Ibrahim perkataan mereka para malaikat yang mengabarkan ya dengan berita gembira, akbalat nahwahum, yaitu mengarah kepada mereka, fi sayhatin, itu ya sambil apa ya berteriak, maksudnya kaget, terkejut ya. Falau tamat wajhaha, kemudian apa dia menepuk ya wajahnya, ta'ajjuban, karena merasa takjub ya min hadal amr, ya bagaimana saya ya sudah tua ya berumur tua ya kemudian apa ya ternyata apa bisa mengandung ya bisa hamil ya kemudian melahirkan anak ya akan perkara ini. Waqalat kaifa alidu wa ana ajuz, ya bagaimana saya akan melahirkan sedangkan saya ini apa ajuzun akim, ya saya adalah seorang apa nenek-nenek ya seorang nenek akim yang mandul, la alid, yang aku tidak apa ya tidak melahirkan. Qalat laha malaikatullah, di malaikatullah berkata kepadanya, hakadha qala rabbuk, ya begitulah demikianlah qala rabbuki, ya Rabbmu telah ya berfirman, kama ahbarnaka, ya kama ahbarnaki, yaitu sebagaimana kami telah mengkabarkan padamu, ya wa huwal qadiru ala dzalik, dan Allah Subhanahu wa taala dia ya maha mampu atas yang demikian itu. Ya fala ajaba min qudrati, maka tidak mengherankan ya akan ya kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala. Innahu subhanahu wa taala huwal hakim, Allah Subhanahu wa taala ya maha tinggi dan maha bijaksana, alladzi yadaul asya mawadi'aha, yaitu Allah Subhanahu wa taala meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Al alim, ya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui dengan maslahat hamba-hambanya. Ya Allah Subhanahu wa taala ya mengetahui akan maslahat hamba-hambanya. Kemudian qala fama khatabukum ayyuhal mursalun, ya kemudian dikatakan ya qala Ibrahim alaihissalam li malaikatillah, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan pada para malaikat, masya'nukum wa fima ursiltum, ya ada urusan apa kalian ya dan terhadap apa ya kalian diutus. Innallaha, ya sungguhnya Allah, arsalana, Allah Subhanahu wa taala mengutus kami, ila qaum, ya ila qaumin, yaitu kepada kaum yang apa qad ajramu bi kufrihim billah. Jadi mereka kaum ini, kaum Lut ini adalah dia telah bertindak ya berlaku ijram, yaitu apa berbuat dosa, ya dosa-dosa besar. Karena apa? Likufrihim billah, karena mereka apa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, linahlikuhum, ya linahlikahum, yaitu untuk ya kami binasakan, ya linah atau linuhlikahum. Jadi linuhlikahum bihijaratin min tin mutahajjirah, ya linuhlikahum, kami akan hancurkan mereka dengan ya dengan batu yang terbuat dari apa tanah yang mutahajjirah, yang telah keras sekali, muallamah, dan tanah ini apa diberikan alamat, diberikan tanda inda rabbika, dari Allah Subhanahu wa taala, haulail mutajawizin al had, ya yang mereka ini apa telah melampaui batas, fil fujur wal isyan, ya dalam kefujuran, yaitu perbuatan dosa, dan ya perbuatan kemaksiatan, ya dalam perbuatan dosa dan juga dalam perbuatan ya kemaksiatan, ya karena mereka yaitu telah ya melakukan amalan yang tidak dilakukan oleh ya orang-orang sebelum mereka, ya orang-orang sebelum mereka, yaitu apa ya yaitu tindakan atau apa perbuatan homoseksual,
ya selain mereka ya kafir, ya mendustakan Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, juga apa? Melakukan perbuatan yang tidak dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Kemudian fa akhrajna man kana fi qaryati qaumi Lut min ahlil iman. Kemudian apa? Kami ya keluarkan ya siapa saja yang di desa tersebut, di kampung tersebut dari kaumnya Lut, ya yang merupakan orang-orang yang termasuk orang-orang beriman, ya. Kemudian apa dikatakan, fama wajadna fi tilkal qaryah, kemudian kami tidak mendapati di desa itu atau di kampung itu ghaira baitim minal muslimin, yaitu selain apa? Rumah dari kaum muslimin, yaitu baitnya, rumahnya Lut alaihissalam, ya, rumahnya Nabi Lut alaihissalam, ya, kecuali siapa? Kecuali istrinya, yaitu adalah wahum, yaitu mereka ini adalah bait Lut, di rumahnya Nabi Lut, illa imra'atahu, ya, fa innaha minal muhlakin, ya, kecuali istrinya, ya, karena sungguhnya dia termasuk orang yang apa? Orang yang dibinasakan. Jadi termasuk orang yang dibinasakan istrinya, yaitu karena khianat, ya, khianat dalam agama, ya, memberikan kabar, ya, kepada orang-orang, ya, orang-orang yaitu yang melakukan perbuatan homoseksual, ya, bahwasanya Nabi Lut apa? Datang kepadanya tamu dari malaikat, ya, tamu yaitu ya para pemuda yang apa? Mereka ingin berbuat apa? Ya, berbuat homoseksual. Ya, ini karena yang memberikan kabar kepada kaumnya ini adalah istrinya Nabi Lut. Makanya khianatnya, ya, khianatnya istri Nabi Lut adalah khianat dalam, ya, dalam agama. Ya, ini sebagaimana dijelaskan. Kemudian wa tarakna fiha. Kemudian kami tinggalkan, ya, di qaryah tersebut, di desa tersebut, kampung tersebut yang telah disebutkan, fil qaryatil madkurah atharon, yaitu ada bekasnya, ya, bekas adab, minal adab, bakian, ya, ini masih tetap ada, alamatan ala kudratillah, itu sebagai tanda akan, ya, kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa? Wantiqamihi, ya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan minal kafarah, yaitu dari orang-orang kafir, dari kufar, kafarah, yang kafarah juga apa? Ya, maknanya orang-orang kafir. Ya, wadzalika, yang demikian itu adalah ibratun liman yakhafun adzaballah. Itu sebagai ibrah, sebagai pelajaran, ya, orang-orang yang, ya, yakhafuna adzaballah, yang mereka takut akan, ya, azab Allah Subhanahu wa taala, al-mu'lim al-muji, yaitu apa? Yang mu'lim, yaitu yang apa? Yang menyakitkan. Al-muji juga sama. Jadi, ya, alima wa waja'a ini sama dengan, ya, sama maknanya, ya. Ini, ya, adab yang diberikan pada, ya, kaumnya Nabi Lut, yaitu dihancurkan, ya, dihancurkan sebagaimana telah kita, ya, baca tentang iqab yang diberikan kepada kaumnya Nabi Lut, ya, kaumnya Nabi Lut. Dan di sana terdapat, ya, faedah dari apa yang terdapat dari, kalau kisahnya kan kita sudah ini kan, ya, kita akan tambahkan sedikit dari tafsir As-Sa'di rahimahullah taala, ya, tentang apa yang terkandung dalam kisah, ya, yang terdapat dalam kisah Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim, ya, yang diutus, ya, kepada Nabi Ibrahim, yaitu para malaikat. Apa hubungan Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim? Apa hubungan kekerabatan? Ya, paman dengan keponakan, ya. Jadi Nabi Ibrahim, ya, itu adalah pamannya Nabi, ya, pamannya Nabi Lut. Jadi pamannya Nabi Lut. Jadi Nabi Ibrahim adalah pamannya Nabi Lut. Ya, disebutkan di sana, ya, Lut itu anaknya Harun, ya. Harun ini anaknya Tarih, ya, dan Tarih ini adalah Azar, ya. Jadi Nabi Lut itu anaknya Harun. Kemudian apa? Harun ini anaknya Azar. Azar itu siapa? Bapaknya Nabi Ibrahim. Ya, kemudian berarti sedangkan Nabi Ibrahim anaknya siapa? Azar kan? Berarti antara Harun dan Azar, Harun dan siapa? Harun dengan Nabi Ibrahim adalah saudara. Kemudian siapa? Nabi Lut itu anaknya Harun. Berarti apa? Keponakannya, ya. Jadi Nabi Lut, ya, adalah keponakan
Nabi Ibrahim. Ini hubungan ya kekerabatan antara Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim. Kemudian di antara faedah ya yang bisa kita ambil darinya bahwasanya termasuk dari hikmah Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan ya kepada hamba-hambanya itu berita yang agung ya dari orang-orang pilihan ya, orang-orang baik maupun orang-orang fujar, orang-orang yang buruk, orang-orang yang jelek. Apa tujuannya? Yaitu liya'tabiru bihalihim, untuk mengambil pelajaran ya akan keadaan mereka ya, dan bagaimana atau kemana ya keadaan mereka itu ya sampai akhirnya bagaimana ya, atau kemana keadaan mereka akhirnya, ujungnya kemana ya. Kalau orang yang mendustakan, yaitu kaum fujar ya, Allah Subhanahu wa taala ya azab mereka, hancurkan mereka. Kalau orang-orang yang ya pilihan orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala akan ya berikan pada mereka yaitu surganya, ya berikan pada mereka surganya. Ini diantara hikmah ya dari Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan ya dengan kisah kepada hamba-hambanya itu adalah ya untuk ya supaya orang-orang yang setelah mereka itu mengambil ibrah, mengambil pelajaran ya bagaimana ya keadaan umat-umat yang mendustakan ya para nabi dan rasulnya, dan umat-umat yang beriman ya kepada nabi dan rasulnya. Dan di antara faedah dari cerita ini tentang keutamaan Nabi Ibrahim Al-Khalil ya, bahwasanya beliau ya Allah Subhanahu wa taala di sini memulai kisahnya dengan apa yang ya menunjukkan di sini dalam surat Ad-Dzariyat ini ya akan ya ihtimam, itu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutamakan dalam urusannya ya, dan memberikan perhatian kepada beliau alaihissalam. Dan di antaranya dari faedah kisah ini yaitu disyariatkan ya menjamu, ya disyariatkan menjamu, dan menjamu ini termasuk sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala ya perintahkan pada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam dan juga umatnya ya. Di antaranya ya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah ya, ini di antaranya. Dan juga ya adab-adab ya dalam menjamu ya, itu terdapat dalam syariat kita, yaitu syariat ya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi sebelumnya dahulu ya Nabi Ibrahim alaihissalam telah ya melakukan akan hal itu. Kemudian ya di antara faedahnya itu termasuk sunnahnya Nabi Ibrahim ya, supaya kita ya dengan syariat Nabi Muhammad dalam memberikan jamuan kepada tamu ya untuk mengikutinya ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan atau mendatangkan ya dalam kisah ini ya untuk memuji ya dan memberikan pujian dan menyanjungnya. Kemudian di antaranya ya faedah bahwasanya seorang tamu itu dimulaikan dengan macam-macam pemuliaan. Jadi kalau datang seorang tamu, maka tamu itu dimuliakan dengan macam-macam pemuliaan, yaitu baik dengan qaul, dengan ucapan, wal fi'l, dengan perbuatan ya, karena Allah Subhanahu wa taala mensifati tamu-tamu Ibrahim bahwasanya mereka ini adalah mukramun. Itu orang-orang yang dimuliakan. Maka ya Nabi Ibrahim alaihissalam memuliakan ya mereka, akramahum Ibrahim. Ya, maka Nabi Ibrahim alaihissalam memuliakan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati apa yang ya beliau lakukan pada mereka, yaitu ya kepada para tamunya dari jamuan ya qaulan wa fi'lan. Ya, jadi Nabi Ibrahim ini melakukan ya penjamuan, dalam penjamuan penghormatan tamu Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu maksudnya para malaikat ini, malaikat yang mulia, baik ya ucapan maupun perbuatan. Ya, wa mukramun aidan indallahi taala, lebih-lebih ya mereka para malaikat itu dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam ya dahulu beliau di rumahnya ya itu menjadi tempat singgah ya orang-orang yang singgah ya dan para tamu ya, karena mereka ya dakhalu, yaitu para tamu ini ya singgah dengan tanpa ya istidzan, yaitu mengucapkan wa inna masalaku thariqal adab. Hanya saja mereka melakukan ya thariqal adab,
yaitu dengan jalan adab, yaitu apa? Fil tibda, yaitu dengan memulai apa? Assalam, ya, yaitu dengan kata salam, yaitu faradda alaihim Ibrahim salama. Kemudian Nabi Ibrahim ya menjawab salam, yaitu salam mereka para malaikat, salamun alaikum, ya. Karena ini diantara ya faedah, yaitu dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam di surat Ad-Dzariyat, dan diantaranya tentang syariat ya memperkenalkan diri, yaitu ketika seorang itu apa datang ya bertamu ya, atau ya memperkenalkan diri, ya bahwasanya yang demikian itu ya terdapat ya syariat tentang memperkenalkan diri. Kemudian diantaranya yaitu adab Nabi Ibrahim dan kelembutan Nabi Ibrahim dalam ucapan tatkala beliau mengatakan kaum mungkarun, ya, yaitu kaum yang belum dikenal. Beliau tidak mengatakan angkartukum. Kalau angkartukum apa? Aku apa? Mengingkari kalian, tetapi apa? Beliau mengatakan kaum mungkarun. Ini keindahan dalam ya bahasa di dalam Al-Qur'an, ya balaghah di dalam Al-Qur'an. Ya kaum mungkarun yaitu kaum yang belum dikenal. Ya beliau tidak mengatakan angkartukum. Ya, dan perbedaan dua kalimat ini ya jelas, ya tidak tersamarkan. Dan diantaranya faedahnya bahwasanya beliau alaihissalam ya bersegera untuk memberikan jamuan, ya bersegera, ya karena apa kebaikan itu hendaknya apa, karena sebaik-baik kebaikan itu adalah disegerakan. Jadi kalau seorang itu apa berniat untuk melakukan kebaikan, segera ya disegerakan, segera dilakukan, ya karena namanya apa, ya namanya kesempatan, ya fursah itu apa kita tidak mengetahui, tiba-tiba hilang, ya tiba-tiba datang manik, tiba-tiba datang penghalang, ya tiba-tiba ya ada sesuatu yang menghalangi, ya maka apabila seorang itu hendak melakukan kebaikan, ya maka segera untuk dilaksanakan, itu untuk dilakukan, ya karena beliau di sini apa bersegera untuk apa ya menyembelih anak sapi, kemudian apa dipanggang, kemudian dihidangkan, ya kemudian di antara faedah di sini adalah ya dzabihah al-hadirah, yaitu bahwasanya sembelihan yang dihadirkan di situ, yang segera dihadirkan, ya yang dihidangkan itu dijadikan ya sebagai penghormatan, ya bentuk penghormatan kepada tamunya, yaitu para tamunya. Kemudian di antara faedahnya apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan karunia kepada Nabi Ibrahim, yaitu bahasanya beliau adalah seorang yang apa? Ya, seorang yang penderma, yaitu apa? Pemurah, ya, memiliki banyak kemurahan. Ya, bahasanya datang ya kepada beliau dan di rumahnya, kemudian beliau ya sediakan, ya hidangkan dari rumahnya, yaitu tidak perlu kemudian langsung apa? Pergi ke pasar atau ke tetangga atau yang selain yang demikian itu. Ya, ini diantara faedah dalam kisah, dan diantaranya bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam beliau sendiri yang menghidangkannya kepada tamunya. Ya, ini yang menghidangkan sendiri kepada tamunya. Kemudian ya bahwasanya kedekatan Nabi Ibrahim mendekatkannya beliau pada mereka, pada para tamunya, itu apa? Diletakkan ya di tempatnya, ya di tempat, kemudian mengatakan tafadhalu, yaitu silahkan, ya kemudian apa itu untuk mempersilahkan, ya untuk memakannya, dan untuk menunjukkan juga di antara faedahnya bagusnya apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, yaitu ketika ala takulun, ya ya kenapa ya kalian silahkan kalian memakan atau tidakkah, ya apa ya kenapa kalian tidak memakannya, ya dengan apa ucapan yang lembut. Kalau arat apa permintaan dengan apa? Ala takulun, silahkan dimakan kan. Ala itu termasuk apa? Sigho arat kan dalam nahu. Kalau tahdid ya dengan keras, permintaan dengan keras. Tapi kalau arat permintaan dengan lembut. Ya, itu katanya di sini apa? Ini hurufnya yaitu ala, ya. Silahkan dimakan ya untuk mempersilahkan supaya dimakan. Ya. Kemudian di antara faedah bahasanya ya siapa yang takut ya dari seseorang misalnya dikarenakan suatu sebab, ya maka hendaknya apa ya misalnya ada seorang yang takut, ya kemudian apa ya dikatakan padanya jangan takut, ya maka di sini
ya seorang itu apa, jangan ya kemudian membuat takut ya saudaranya, ya kemudian apa, malah ditenangkan, yaitu malah ditenangkan sebagaimana yang dilakukan malaikat pada Nabi Ibrahim ya alaihissalam, yaitu mengatakan apa, la takhaf, ya bahwasanya kami datang ini adalah untuk ya memberikan kabar yang baik, kabar yang gembira ya, sehingga menenangkan bagi tamunya, bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ya di sini apa, sangat senangnya Sarah yaitu istri Nabi Ibrahim hingga ya terjadi apa, apa yang terjadi ya, sampai menepuk wajahnya dan sampai berteriak ya, yang tidak biasa ya, ini namanya orang senang kadang apa, kadang ya tidak terkontrol ya, dan ini bisa dirasakan juga. Dan di antara faedahnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan ya Nabi Ibrahim dan istrinya ya dari kabar gembira dan juga apa, bigulamin alim, yaitu dengan anak yang berilmu. Ya, ini di antara faedah untuk bisa baca dalam tafsir As-Sa'di ya, di sana disebutkan faedah-faedah yang bagaimana yang telah kita sebutkan ya secara globalnya. Ya, ini yang kita bisa sampaikan. Mohon maaf bila ya agak panjang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.